Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya SC. Kali ini konten yang kami buat cara pengaplikasian pupuk eco farming. Tetapi sebelum kita melakukan namanya pengaplikasian pupuk eco farming, di sini kami akan membuat testimoni cara pembuatan biang eco farming terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pengaplikasian ke tanaman, ya. Tanamannya apa saja? Jadi kalau di tempat kami saat ini tanaman yang kami fokuskan yaitu di tanaman jangka panjang. Terus salah satu yaitu tanaman pohon duku. Nah, untuk nanti yang membuat biang itu sendiri ada leader kita juga yaitu Pak Ali yang memiliki lahan tersebut, akan membuat biang eco farming, dan kalian bisa melihat cara pembuatan biang itu seperti apa. Nah, kita akan ajak beliau, ya, atau Pak Ali ini untuk meracik biang tersebut. Nah, mungkin fermentasi seperti apa, ya, mungkin 3 hari sebelum itu bisa digunakan, bisa nanti Pak Ali akan menjelaskan. Tetapi pola atau cara yang kami lakukan di tanaman pohon duku ini, kami membiarkan 2 hari atau 3 hari masih bisa digunakan. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan ajak yang punya lahan, ya, yang punya lahan yaitu Pak Ali atau leader Ali sendiri. Baik, silakan Pak Ali untuk menjelaskan cara pembuatan biang pupuk eco farming, ya. Jadi jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai agar teman-teman semua, rekan-rekan semua tidak gagal paham terkait dengan pembuatan biang eco farming. Setelah itu baru penggunaan atau pengaplikasian ke jenis tanaman apa saja sesuai dengan dosis yang ada. Baik, silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sutradaranya, kameramennya saya. Nah, dalam episode Ali Eco Farming dalam pembuatan biang eco farming. Ini yang bisa kita lihat izin para senior petani hebat yang ada di Papua, yang ada di Nusantara semua, senior dorang. Ini adalah biang eco farming yang telah kita larutkan dengan 1 liter air kelapa. Kita sudah simpan dia selama 2-3 hari, dan ini kita bisa lihat dia span semua ini karena gasnya sudah bereaksi seperti itu. Untuk standar dari PTBS biasanya kan kita menunggu 3-15 menit, tapi dalam kebun kami terapkan ini dengan menyimpannya selama 2-3 hari baru kita melakukan biopori atau dengan sistem cara penyemprotan seperti itu. Untuk ukuran semua sama yang telah sesuai standar SOP dari PTBS. Semuanya sama, cara kerjanya sama, cuma kami penerapannya yang tidak langsung dilakukan pada hari itu. Cuma kita menunggu 2-3 hari baru kita melakukan penyemprotan ataupun biopori seperti itu, Bapak. Nah, jadi seperti itu teman-teman semua atau Bapak Ibu. Jadi untuk penggunaan biang eco farming itu sendiri, ya, kalau 1 tub ini ya kita campurkan dengan air. Kalau kita di sini menggunakan air kelapa. Ya, jadi 1 liter. Nah, setelah itu nanti kita akan campurkan lagi dengan air berapa liter? 200 liter air. 200 liter air. Nah, itu pengaplikasian dalam lahan berapa hektar satu, ya? Kita menggunakan untuk 1 hektar. 1 hektar. Ya. 1 hektar. Nah, jadi itu penjelasan dari Pak Ali. Jadi bagi teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang mau menggunakan pupuk eco farming, ya, pelajari terlebih dahulu cara pembuatan biang ketika ada yang memberikan pupuk eco farming dan dosis-dosis yang sudah ada dalam buku petunjuk. Dalam kemasan ini sudah ada buku petunjuk standar dari perusahaan PTBS. Untuk Bapak Ibu mau punya eksperimen atau dosis sendiri juga nggak masalah, ya, tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah kita harus mempelajari terlebih dahulu dosis-dosis standar yang sudah diberikan oleh perusahaan PTBS. Nah,
Ini nanti akan kita tunjukkan reaksi pupuknya seperti apa. Coba Pak Ali tunjukin. Oke, baik para teman-teman hebat semua. Ini pupuk Eco Farmin, Biang Eco Farmin yang telah kita campurkan dengan 1 liter air kelapa. Kita sudah simpan dia selama 2 hari sampai 3 hari. Dia punya ini sudah span semua, menandakan kalau dia sudah bereaksi gasnya. Kita bisa buka sedikit. Tidak berani banyak karena takutnya dia meluap. Nah, seperti itu teman-teman hebat. Jadi yang kami lakukan di sini tidak langsung begitu dicampurkan, tidak langsung kami terapkan, tapi kami simpan agar pupuknya dia larut dulu, baru kita aplikasikan di kebun kita. Untuk standar dosis, saya rasa teman-teman di PTB semua punyalah SOP masing-masing, semua punya testimoni masing-masing. Saya rasa punya eksperimen pula yang masing-masing. Tinggal tergantung bagaimana kita menerapkan di lapangan seperti itu. Yang penting standar dari PTB sudah ada, bisa kita di lapangan saja yang menerapkan dengan metodenya masing-masing seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali. Nah itu teman-teman semua sudah mendengar penjelasan dari Pak Ali terkait dengan cara pembuatan biangnya sama dosisnya itu tadi. Jadi untuk pupuk eco farming sendiri ini ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bahwa sangat simpel sekali untuk pembuatan biangnya, dan kita juga bisa menggunakan sendiri ya, bisa menggunakan sendiri. Jadi satu kemasan ini kita bisa bawa kemana-mana, tidak perlu lagi kita menggunakan pupuk yang skala besar untuk lahan 1 hektar itu tadi. Nah, apa yang dikatakan Pak Ali tadi ya benar, karena tergantung dari para petani semua atau teman-teman semua cara pengaplikasian itu di lapangan seperti apa. Jika mau hasilnya itu maksimal, ikuti SOP saja dari perusahaan yang sudah menyediakan di dalam buku petunjuk ini, sehingga ketika dari awal kita menggunakan sesuai dengan SOP cara penggunaan eco farming, saya yakin dan percaya bahwa hasil yang nanti kita inginkan itu pasti mendapatkan ya luar biasa. Karena testimoni-testimoni yang kami lakukan sebelumnya, kami tidak menunggu hasilnya, tetapi kami kejar itu yang pertama adalah kesuburan tanah, terus yang kedua dari oksigen dan air itu tadi. Terus yang terutama lagi adalah untuk kesembuhan tanaman itu sendiri. Nah, artinya kalau tanaman kita sudah sembuh ya, sudah bisa kita lihat dalam arti ada kemajuan, berarti hasilnya pun akan secara otomatis mengikuti apa yang kita sudah buat di awal. Jadi kalau untuk hasil panen itu nanti menyesuaikan dengan cara perawatan untuk tanaman itu sendiri. Jadi kali ini saya sama Pak Ali yang punya lahan di sini. Beliau salah satu mitra aktif dari PTBS yang sekarang ini lagi fokus ke bagian tanaman jangka panjang, yaitu di tanaman duku. Dan untuk perawatan tanaman sendiri di lokasi Pak Ali ini, kita sudah bisa lihat ada kemajuan. Dari video-video sebelumnya itu kami sudah buat testimoni itu, dan sekarang alhamdulillah puji Tuhan kita sudah lihat ada kemajuan di tanaman. Cuma sekarang kita lagi menunggu hasilnya saja, hasil panen. Untuk kesembuhan tanaman duku dan tanaman-tanaman yang lain di sekitar sini sudah ada kemajuan. Jadi kalau Bapak Ibu mau pengen cari tahu benar apa tidak ini, tergantung dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau, kita punya sampel ada di Kabupaten Jayapura, Kampung Dosai ya. Bapak Ibu bisa datang di sini, bisa nanti langsung menanyakan langsung terkait dengan Pak Ali penggunaan pupuk eco farming di lokasi, sehingga ada kepuasan tersendiri bahwa kita emang benar-benar sedang menggunakan pupuk eco farming. Nah, di sini sudah ada sampel semua di kediamannya Pak Ali di Kampung Dosa ini. Jadi Bapak Ibu yang di luar sana, terkhusus untuk wilayah Jayapura, kalau ingin tahu
hasil seperti apa ya. Nah, datang ke kediamannya Pak Ali, hubungi Pak Ali, nanti akan kami siapkan nomor kontaknya di video kali ini agar Bapak Ibu bisa melihat langsung, secara langsung untuk testimoni yang kami sudah lakukan di kediaman atau di lahan Pak Ali ini. Mungkin itu saja Pak Ali Baik. ya. Jadi sekali lagi tidak perlu ragu lagi, karena testimoni penggunaan pupuk eco farming ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman dari PT BES di Papua, bahkan di luar Papua. Jadi sekarang intinya adalah kembali ke pupuk organik ya. Mungkin itu saja Pak Ali ya. Baik. Sekian dari saya SJ dan Saya Leader Ali. Leader Ali dalam episode Episode apa nih? pembuatan pupuk eco farming. Pembuatan pupuk eco farming. Jangan lupa like dan subscribe nah, channel kami Ali Eco Farming. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, sampai ketemu lagi.